Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama yaitu permintaan, di mana jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, hukum permintaan, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik, menunjukkan hubungan terbalik. Nah, kurva permintaan berlereng negatif, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Faktor yang mempengaruhi harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera, harga barang lain, dan jumlah penduduk. Nah, yang kedua ada penawaran, di mana jumlah barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawarannya, jika harga barang naik, jumlah penawaran barang tersebut akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, penawaran akan turun, yang menunjukkan hubungan searah. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama biaya produksi, teknologi, pajak atau subsidi, harga barang lain, dan jumlah produsen. Nah, ada kurva penawaran di mana berlereng positif, meningkat dari kiri ke bawah ke kanan atas. Selanjutnya, fungsi penawaran, yang dimana adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Berdasarkan hukum penawaran, fungsi ini memiliki hubungan positif atau berbanding lurus. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan juga sebaliknya. Nah, ada keseimbangan pasar atau market equilibrium, di mana keseimbangan pasar terjadi pada titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan. Pada titik ini, jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen sama persis dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai surplus dan shortage, di mana pasar memiliki mekanisme penyesuaian diri yang disebut dengan harga pasar. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang surplus. Surplus ini terjadi ketika harga berada di atas atau P. Produsen tidak dapat menjual semua barangnya sehingga mereka menurunkan harga. Proses ini berlanjut hingga mencapai P atau harga. Nah, yang kedua itu ada shortage, di mana terjadi ketika harga berada di bawah atau P, yang dimana konsumen tidak dapat membeli sebanyak yang mereka inginkan, sehingga harga terdorong naik. Proses ini berlanjut hingga mencapai harga atau P. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan dari dinamika permintaan dan penawaran yang telah kita bahas. Nah, yang pertama itu ada interaksi pasar. Permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan utama yang bekerja secara bersamaan dalam pasar untuk menentukan harga dan jumlah barang yang dipertukarkan. Nah, yang kedua itu ada mekanisme harga. Hubungan keduanya bersifat dinamis. Jika permintaan melonjak, sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun. Nah, yang ketiga itu ada tujuan. Interaksi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan pasar atau equilibrium, di mana penjual dan pembeli sepakat pada harga dan kuantitas tertentu. Yang keempat itu ada peran faktor luar. Faktor luar yang dimaksud itu faktor-faktor lain seperti teknologi, pendapatan, atau selera dapat menggeser kurva permintaan atau penawaran
yang kemudian mengubah warga keseimbangan yang baru. Itulah pembahasan singkat dari saya mengenai dinamika permintaan dan penawaran. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.